asyrafil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'du. Fa'aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis taklim Masjid Maninjau Assalam rahimakumullah wa rahmanillahi ta'ala. Semoga kita berataan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuninya dosa kita seumur hidup lahir dan batin. Sebelum ulun lanjut, ulun batuk ini kalau bang pian takutan pas ini kan corona sudah parah hilang, pian sangka itu batuk corona itu batuk karena kebanyakan merokok. Jadi jangan khawatir, kada bakalan menyebar, kada ada orang batuk merokok itu menyebar kada. Ya, jangan khawatir, ini batuk karena merokok, sumpah. Jangan takutan buahnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Berkata muallif Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, zikrul maut, pembahasan masalah maut, masalah kematian, ma yata'allaqu bil maut, segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah mati, ya. La ahad akramu min Muhammadin, tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu lahu, tetapi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia. Bahkan Nabi itu bisa aja minta jangan mati sampai kiamat, tapi di sini Allah Ta'ala menyebutkan innaka, sesungguhnya engkau wahai kekasihku, mayyitun, bakalan meninggal juga. Artinya berpindah dari bumi ini ke alam barzah. Wa innahum mayyitun, berataan bubuhannya meninggal berataan. Nah itu, jadi itu standar sudah. Muliakah kadakah orang tuh pasti mati. Nabi kita yang termulia meninggalkan dunia ini juga. Kedua ini juga kita madakan Nabi itu mati nang kayak kita, karena Nabi tetap hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu memadakan orang yang terbunuh di jalan Allah. Orang mati syahid itu mati. Bal ahya itu hidup tuh, ujar Allah Ta'ala. Walakin la tash'urun, tapi kamu kada tahu, kada merasa. Jadi masalah mati ini pastilah datang, pasti. Nah ini masalah mati kada jua pang terlalu menakutani kita. Ulun jua membaca mati ini kalau pina pa iyanya kada ma'amalakan jua, mudahan kawa menyadarkan kita. Bercerita di sekitaran tentang kematian. Namun sekadar mengatakan kita supaya dapat pahala juga duduk-duduk ini tambahan plus kita berniat iktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fi lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian kedua tentang kematian ini, hukiya anna malikan qala lahu munajjimuhu. Diceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang raja berkata ke raja itu, peramalnya raja, munajimnya, dukunnya, ujar dukun itu, innaka tamutu fil yaumil fulani, kena ikam mati di hari ini raja ai, fil waqtil fulani, mati di hari ini di jam sekian, ikam mati kana mati ikam di hari ini di jam segini, paduka akan mengalami kematian. Kematiannya dengan apa?
biladghati aqrab, dengan disengat akrab. Makasih. Dan lakas kawin. Akrab itu tuh kalau belakangnya itu menghantam, kalau tuh akrab tuh apa tuh? Kala jengking. Kena ikan mati disengat, dipatok kah disengat tuh. Pokoknya dihantam kala jengking, disengat lah, akan mati dengan sengatan kala jengking. Mati kena ikan tanggal sekian, jam sekian. Percaya raja itu. Falamma anal waqt, manakala sampai harinya tuh, ibarat setengah jam lagi sesuai dengan waktu yang dijanjikan, lalu si raja tadi tajarrada min siyabihi, lalu melepas bajunya. Baju raja itu dilepas, kalau pina ada kalajengking dilepasi bajunya, artinya menghindari yang cerita peramal tadi ya, perakiraan. Lalu melepas bajunya, warakiba farasahu ba'da gusliha wa tasri sya'riha, lalu inya naik ke atas kudanya, mengendarai kuda. Tapi sebelum dikendarai kuda itu dimandi dulu. Kalau pina ada kalajengking di dalam bulu di buntutnya kuda kah, apakah dimandi dulu? Hanya disisir kuda tadi. Setelah disisir, wa tasrih sya'riha wa dakhala bihal bahra hadaran, lalu masuk ke dalam laut, masuk ke laut, dicaburakannya laut, naik kuda di laut tadi. Mungkin di pinggir-pinggirnya kah, nah pokoknya ke tengah lautnya itu, Bang. Kenapa dia ke laut? Hadaran, karena ketakutan, sesuai dengan janji yang disampaikan hari ini jam sekian. Setelah masuk ke laut, fa'atasat, lalu si kuda tadi, kenapa tuh atasat? Bersin. Begitu bersin kuda tadi, fa kharaja min mankhariha aqrabun faladaghathu, lalu begitu bersin si kuda tadi, keluarlah dari lubang hidungnya seekor kalajengking yang langsung menyengat raja tadi, sesuai pas waktunya, sesuai dengan dijanjikan raja. Famata, mati raja tadi. Wa ma aghnahul hadaru minal qadar, maka tak ada seorang pun yang bisa menghindar dari apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kada kawa, wa ma aghnahul hadaru minal qadar, kada ada orang yang kawa menghindar siapa aja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu bukan ketetapan dukun, itu jalurnya aja. Tapi yang ianya Allah sudah menetapkan kematian itu, mau diramal orang atau kada pasti mati. Itu aja supaya ingat mati. Kemudian lalu ada juga nasihat dari salafus soleh. Qalas salafus soleh, berkata salafus soleh. Salafus soleh ini siapa? Orang yang hidup sesudah Nabi itu 200 tahun sesudah Nabi itu masuk kelompok salafus soleh. Orang-orang yang dahulu, orang-orang yang soleh bahari itu. Oh, itu kada ada taraknya mereka itu semua. Mereka berada pada zaman dekat dengan zaman keemasan, karena zaman yang terbaik adalah pada zaman Nabi. Setelah itu sahabat, setelah itu tabi'in. Nah, salafus soleh di bawah sahabat tadi sampai terus ya, ada istilah salaf. Setelah itu nanti kholaf lagi, orang yang kemudian itu juga orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang ada bepadah bubuan salaf, dustainya salafus soleh itu yang 200 tahun bahari itu. Nah,
kecuali salaf ada. Kalau salaf kalau gatal-gatal di aneh, nah itu salaf itu lain tuh. Nah jadi ujar salafus soleh bahari itu rahmatullahi alaihim, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada salafus soleh itu, kita mendoakan mereka. Nah kenapa sering kalau ada ulama disebut rahimahullah Ta'ala, kalau sahabat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kenapa disebut itu? Itu kita mendoakan para aulia. Kalau kita mendoakan para aulia dengan semoga Allah Ta'ala memberi rahmat, kalau sahabat semoga Allah Ta'ala meridhoi dia, itu kalau doa mereka ada ndak minta doa sama kita? Tidak. Nah doa kita itu termasuk doa zahrul ghaib, doa yang di belakang orang yang kita doakan, mereka tidak tahu bahwa kita mendoakan. Dan doa zahrul ghaib ini itu mantap, cepat diterima, langsung diterima Allah, itu satu. Yang kedua, doa zahrul ghaib itu akan berbalas, tidak dapat tangan kosong, kita dapat balasan, yaitu malaikat akan mendoakan sama seperti kita mendoakan orang yang tidak tahu menahu kita doakan. Termasuk kekawalan. Kalau pian bangun tengah malam, ya Allah ampuni dosa ulun dan dosa kekawalan yang ada, ulun bertamuan di masjid meninjau tuh masuk juga, didoakan aja, jangan berdoa sorongan. Apalagi pian hari-hari tiap minggu ketemu Habib Muhammad nih. Habib Muhammad kan malam tadi sekitar jam 1 kah BIE sudah sin pas jam 1 jasidin kada kau hadir. Jangan sangka macam-macam kita dengan sidin. Sin kan biasa masuk rumah sakit kadang-kadang, guru Zaini kayak itu juga. Ulun aja yang rancak alhamdulillah sehat-sehat aja. Itulah gunanya banyak bini itu, peredaran darah tuh lancar. Astagfirullahaladzim, alasan pulang minta maaf. Padahal tuha aja sudah berdua tuh jauh, tuha ulun berdua. Habib Muhammad tuh tuha ulun 55. Guru Zaini itu mamanya aja kawal bari di PGA, bukan kawal tatuha mamanya setahun kah. Mamanya Guru Zaini itu sama-sama ulun cerdas cermat. Di sini Ridwan sudah meninggal, orang Samboja. Mastika mamanya Guru Zaini itu di sebelah kiri, ulun di tengah. Tahu seorang pian kalau yang di tengah ini pasti yang paling hebat. Astagfirullahaladzim, pujungan pulang pasti nomor satu itu bahari. Nah jadi kalau kita mendoakan orang di belakang tuh dibalas, malaikat mendoakan juga gasan kita. Orang tahu mana melihati kawal pina terpuruk, doakan aja di belakang. Termasuk kewajiban pian yang setiap minggu kan Habib Muhammad mengajari, Guru Zaini melajari, kan kita sama-sama ya. Kalau orang-orang soleh itu yang bubuhan, ya Allah mudahkan rezeki guru-guru kami, sehatkan awak sidin, itu doa yang sejenis dilantunkan di malaikat mendoakan juga sebagaimana kita mendoakan orang itu. Dan doa sempian itu kabul benar ya itu. Makanya pian jangan mendoakan ulun, karena doa pian pasti kabul untuk ulun, kadusa lagi mendoakan ulun tambah bini, jangan ulun kada mau, bujur sumpah kada mau. Apalagi ibu-ibu nyata kada mau doakan aja banyak duit ulun supaya nyaman bebini banyak duit itu. Astagfirullahaladzim, sama aja sekalinya ya. Kembali qala salafus soleh, berkata salafus soleh rahmatullah alaihim, ini nasihat pang ini, ujar orang soleh bahari, mantola amaluhu, siapa yang panjang angan-angannya, sa'a amaluhu, jahat amalnya. Ini ada di An-Nasaihud Diniyah oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa yang panjang angan-angannya, maka gawiannya pasti kada baik. Apa itu artinya panjang angan-angan? Orang yang merasa hidupnya masih lawas, atau orang yang kada ingat mati, atau orang yang cinta dunia.
Orang cinta dunia itu kan rakus, banyak kada ingatnya orang cinta dunia, maka disuruh ingat mati. Ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, aku sudah lawas, ujar Imam Ghazali, menyelidiki kenapa kita itu kada tapi mau beribadat, kada mau tapi tawadu rendah, hendak sombong terus, hendak disambat orang hebat, penyarikannya iya, orang penyarikan itu kan merasa hebat, ya kala. Kenapa orang koler beribadah? Yang kada baik tuh kelakuan tuh kenapa? Ujar sih karena i'tiqadu tarakhil maut. Inya masih nangkaya yakin bahwa mati itu lawas lagi. Padahal mati itu di pelupuk mata kita pasti datang. 100 tahun lagi pian diberi umur oleh Allah Ta'ala. Iya mati juga setumat itu. Mati juga, maka banyak-banyak kita beringat kepada Allah. Nih nasihat. Lalu boleh ndak? Tapi tidak semua orang yang panjang angan-angannya kada baik. Ada ketika anak-anak kita misalnya sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, atau ada anak kita sedang berjuang di sana untuk menuntut ilmu di fakultas kedokteran atau fakultas teknik atau di Bandung, ya, apa itu ITB Bandung, atau di Surabaya ITS. Nah lalu di situ inya panjang angan-angannya, boleh, itu positif. Kenapa? Karena kalau inya ingat mati terus, kapan belajarnya? Jadi panjang angan-angan untuk apa? Positif. Supayanya mudah-mudahan aku panjang umur, sempat aku berisi ilmu dan sempat mengabdikan ilmuku ini untuk masyarakat. Kayak itu. Untuk sekadar mengumpul duit aja, hendak menikmati dunia ini dan menuntut ilmu hanya untuk manfaatnya dirinya sendiri, lebih baik mati aja. Percuma bisi ilmu banyak, mengalihkan orang aja, mau hendak nyaman seorang. Karena jadi dokter haur-haur mengalihkan orang aja, jadi arsitek haur-haur memakan semen, memakan macam-macamnya, ya kalau jadi kayak apa? Berniat gasan ibadah kepada Allah, beringat mati. Jadi tulul amali mazmumun likullin nas. Jadi panjang angan-angan itu tercela untuk semua jenis manusia, illa talibal ilmi, kecuali untuk orang yang menuntut ilmu, mahmudun fi haqqihi, maka itu terpuji pada hak mereka. Fushatan lahu li ajli tahsilil ilmi, itu menjadi semacam dispensasi bagi mereka, panjang angan-angan itu untuk kelonggaran bagi mereka. Karena apa? Supaya dia bisa mendapatkan ilmu, berhasil dari menuntut ilmu tersebut. Itu. Kemudian Kana Ibrahimuz Zayyat rahimahullah ta'ala idza ra'a hadan, sidin Ibrahim Az-Zayyat ini amun idza ra'a ahadan, kalau sidin melihat seseorang, sidin melihat orang, ya beki fi janazatin, inya nangis di hadapan jenazah, menangis di hadapan mamanya atau abahnya atau siapapun, menangisnya nangis. Menangis tuh yang mana jenis menangis yang termasuk dosa besar atau dianggap meratap. Ini ada menangis yang kada dosa, karena sedih kan, tak pisah. Ini contoh jadi supaya nyaman langsung bisa. Menetes banyu matanya, itu lain termasuk meratap. Yang masuk meratap itu bakuriak atau tangisan disertai rintihan. Apa lakiku, kada ada lagi, bisa kita lakiku
satu-satunya orang, aduh, nangis benarnya. Imbah 5 bulan kawin lagi sekalinya Sidin. Astagfirullah, nangisnya kencang, cocok banar. Nah itu meratap tuh, apalagi sampai Korea itu dosa meratap. Sekalinya 5 bulan kawin Sidin, moha banar. Angka nasangnya UGE, iya nak, ujar bugis nih. Habis meninggal lakinya, ini bujur cinta, dan ini Bapandir itu bujur waktu itu. Makanya jangan kelepasan Bapandir, kena-kena aja dulu. Kalau kegirangan nengke itu juga kita terlalu gembira, euforianya berlebihan, jangan juga di rem-rem dulu. Sama juga yang prak hanyar bisi duit 100 juta, merasa jangan prak di dulu diguring akan dulu duit itu. Ya kalau diguring-guring akan dulu, ini hutangku berapa, ini ke berapa, sewa rumah berapa. Dihitung dulu, jangan popok, akhirnya habis kada ketahuan. Nah nangka itu juga pas meninggal laki, sayang benar kalau dengan laki, kalau sama Pandir karena anak kawin lagi. Ini gak ada mak bicara cara ogi. Iya nak, ko ambok mu mate iye kan nampana ambok mu mate. Ko iya, ko elak nafuange dek tokka lo malakke femang, kurang lebih kayak itu bahasanya. Aku ini nakai Abah Hikam Tuhan hanyar meninggal. Kalau menurut takdir Tuhan, kehendak Tuhan, aku ini kada hendak niat lagi hendak kawin. Sudah sekalinya rupanya sih kada ingat ke apakah 2 tahun kemudian kawin sih Den. Anaknya yang mendengar itu diulanginya pandiran mamanya. Iya nak, ko elok nafenge dek toka lo malakke femang, artinya anaknya menyinggung, aku nakai kalau kehendak Tuhan kadada juapang hendak kawin lagi. Mamanya kerasaan disinggung, mamanya lucu juga kada sarik, cuma dibalas mamanya muha ke lain, tapi untuk anaknya dihiga yang maholuti mamanya beramian dua kada bakalahi kada. Dibalas mamanya, ujar mamanya, memat tongang bujur juga. Elok nafongnya ya iya malak pemang aku ini kawin lagi, elok nafongnya itu juga kehendak Tuhan aku kawin lagi. Sibah ujarnya lawan elok nafue, taulah pian elok nafue itu kehendak Tuhan, dan elok nafue elok nafuange itu kehendak Tuhan. Sibah elok nafuange elok nafue dengan kehendak yang belah yarna. Astagfirullahaladzim, kehendak belah. Akhirnya kawin juga. Kita fokus lagi ke sini. Jam 6 kita ampihan. Lalu setiap Sidin Ibrahim Zayyad ini melihat orang apabila nangis di hadapan jenazah, Sidin berbisik, yaqulu lahu, berbisik lawan orang itu, ibki ala nafsik, ibki alam nafsik ya akhi wa taraham alaiha. Sidin sambil menasihati, Pang, tapi kita janganlah ini cerita ini untuk kita, tapi jangan dipakai untuk orang waktu menangisi jenazah. Jangan pian pandiri ini tempelengnya. Coba pian ulun artiakanlah. Sidin ini kalau melihati orang menangisi jenazah, bujur yang disampaikan Sidin ini. Cuma mun kita jangan tempeleng orang bujur tuh. Begitu orang nangis dipadahi Sidin, ibki ala nafsik, bujur bana ujar Sidin, ibki ala nafsik, nangis ikam jangan aja menangisi jenazah nih, tangisi juga diri ikam itu. Nah diri ikam seharusnya ikam nangis untuk diri ikam, bukan hanya di hadapan jenazah nih. Setiap saat kalau bisa kita ingati nangis untuk diri ikam ya akhi, wahai saudaraku, wataraham alaiha, kasihani diri ikam itu, nangisi diri keadaan diri ikam itu, dan kasihani diri ikam itu, ditangisi, nangis akan diri ikam seorang, sayangi diri ikam seorang. Fa inna hadzal mayyita, karena mayit yang ikam hadapi ini lah, mayit yang ikam hadapi ini qad naja min salasin, ini jelas saja sudah selamat ini dari 3 macam. Ujar
Ibrahim Ajzaiyat nih wali besar nih. Nyata sudahnya selamat orang yang meninggal ini yang di hadapan ikam ini 3 macam inya selamat. Ro'a malakal maut alaihissalam, inya sudah melihat malakal maut, ikam belum. Yang kedua, wadzaqa haratal maut, dan inya sudah merasakan panasnya mati, jelas sudah inya. Yang ketiga, wa amina min su'il khotimah, inya aman daripada su'ul khotimah. Bi khilafika anta, berbeda dengan anda yang belum tahu apakah selamat dari yang 3 itu. Kalau pina ikam kena menangis-nangis yang itu, sekalinya ikam melihat malakal maut takutan badahulu. Itu malakal maut kalau mencabut orang dalam keadaan maksiat, itu orang itu siksaan sudah menggatar. Itu Nabi Ibrahim aja siup Nabi Ibrahim. Malakal maut beelangan dengan Nabi Ibrahim. Pian anak mencabut nyawa ulun kan anak beelangan. Ujar malakal maut andak silaturahim lawan pian. Rupanya beelangannya malakal maut ini untuk diceritakan kepada kita. Itu di dalam Ihya Ulumuddin Bahari, waktu masih amun kada diskumpul di keraton tuh guru baca itu tentang pertemuan Nabi Ibrahim dengan malakal maut. Anak silaturahim, ujar Nabi Ibrahim, nang kayak apa pian kalau mencabut orang yang kada sampat bertobat mati, berarti banyak dosa. Pian biar segunung tuh dosa simbanyakan, dosa itu dosa ini, pokoknya segala jenis dosa tagawi, lalunya minta ampun jadi kekasih Tuhan, selamat. Ini yang mati kada sampat minta ampunnya kan bungul tuh jangan nyambati orang, pulanglah nyambati diri kita, mudahan jangan jadi orang bungul. Artinya dosa jangan ditandakakan, dosa itu jangan sampai bertahan berapa hari, jangankan sehari, sedetik tuh jangan ada dosa kita. Kayak apa caranya? Muntung kita minta ampun terus dengan Allah Ta'ala, atau ingat terus dengan Nabi Muhammad, atau berselawat terus, itu salah satu menghilangkan dosa kita. Nang kayak apa wajah pian kalau rupa pian kalau hendak mencabut orang yang kada kakaruan, orang yang kada beres tuh, kayak apa cara muapian. Ujar malakal maut kadusah pian pasti kada sanggup. Nabi Ibrahim nang kayak apa kekuatan Nabi itu, kadusah ujar kadusah pian pasti kada sanggup. Ujar Nabi Ibrahim, sanggup kada sanggup artinya kada mati juga kalau tuh, yang penting ulun melihat. Kalau kayak itu ujar malakal maut Azrail nih, kalau kayak itu berbalik kaipian, berbalik Nabi Ibrahim, hadangilah ulun berubah, mencabut keadaan ulun ketika mencabut orang yang banyak dosanya. Sudah siap ulun, ayo pian silahkan berbalik. Begitu Nabi Ibrahim berbalik, kada langsung, kada menunggu semenit, wah gitu tek melihat langsung siup. Nabi tuh hebatnya, siup meleti malakal maut. Begitu siuman, sudah sadar dari pingsannya, Nabi Ibrahim nengkai itulah aja, iya aja malakal maut. Nah sekarang ulun coba pang melihati pian mencabut orang yang soleh, orang yang baik, nang kayak apa berbalik lagi. Nah, siap melihat umat orang kayak ini, ulun anak lakas mati aja nyamannya melihat pian nang kayak ini. Nah, itu jadi ikam sudah kada melihat. Kalau yang mayit yang sudah ada ini, inya melihat malakal maut, sudah merasai panasnya kematian tadi, dan orang ini aman sudah, selamat, inya selamat daripada mati su'ul khotimah, mati kada baik, selamat. Adapun ikam berbeda, bi khilafika anta, berbeda dengan ikam, belum tentu ikam yang 3 ini. Makanya menangis itu nangis saya cuma sambil aja juga disadari diri, ayo padahi orang nang kayak ini, tempe nang orang kita ya, kalau artinya sabar pintarlah.
kita meninggal juga sabar biar kayak apa, sabar kayak itu aja, menyabari. Cuma ini untuk menyadarkan kita kan. Kemudian lagi, mani'tana bi amwatihi bizikri wa ihda'is sadaqah wal qira'ah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mayya'tani bihi. Nah ini ulama bahari memadahkan, barang siapa yang memberikan perhatian kepada orang yang sudah meninggal dunia, barang siapa yang memperhatikan orang yang meninggal dunia, keluarganya kah, lakinya kah, baterainya habis, ya. Yang meninggal tuh lakinya kah, abahnya kah, siapakah? Lalu inya memperhatikannya dengan apa? Memperhatikannya dengan apa tadi? Bizikri, berzikir, bertahlil, macam-macam, menyampaikan ke yang meninggal. Misalnya Allahu Allah, membaca Allahu Allah aja itu kita kan tahu apa-apa, baca Yasin kada tahu apa. Allahu Allah kita hadiahkan gasan mama kita, abah kita, laki kita atau bini kita atau anak kita, dihadiahkan Allahu Allah sampai kepada mereka terima, itu lebih mereka senangi daripada dunia dan seisinya, karena itu menolong benar. Dunia seisinya kada diperlukan lagi. Nah itu. Kemudian dengan zikir lagi, dengan mana tadi itu? Mana tadi? Ini wa ihdahis sadaqah, ya, dengan menghadiahkan sedekah, bahadiah sedekah. Pian semasjidan ada duit, unjuki ulun amplop, tulis ane hadiah gasan amplop, gasan siapa, gasan mama abah, pian berdiam-diam aja unjuki ulun, berduit ulun ya kalau unjuki aja, jangan ragu-ragu, ulun terima duitnya. Barikan dengan siapakah? Dengan di anak yang susah kah? Dengan guru kah? Dengan orang ahli masjid? Maka hendaklah harta kita itu, harta kita, ya, harta yang baik itu di tangan orang soleh, dan orang soleh itu pasti pintar meletakkannya untuk kebaikan. Jadi kalau harta orang soleh diunjuk di tempat yang soleh, jangan sampai kena pian ibarat menyirami kembang yang berada di tanah yang mati. Berilah kembang itu apa, menyirami tanaman atau kembang ke apa, kembang atau tanaman yang berada di tanah yang subur, ya kalau tuh. Nah beriakan siapa yang tanah subur itu, orang menuntut ilmu, orang yang soleh, mama abah kita, ya, orang-orang yang soleh diutamakan, karena itu pasti bermanfaat untuk digunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah lalu ini orang siapa saja yang memberikan perhatian kepada keluarganya yang sudah meninggal dengan zikir, dengan menghadiahkan sedekah dan menghadiahkan bacaan Al-Quran, zikir, sedekah, bacaan Quran, apakah itu di kubur atau di rumah atau inya bari orang hafal Quran, ini ulun bahadiah lawan pian, minta tolong benar bacakan Quran sampai tamat. Inya di rumah bacaan bagus, kada tergesa-gesa, ahli Quran yang disuruh. Nah ini duitnya 30 juta, tolong hatamakan Quran. Mau banyak ngejar 30 juta, sedikit karena duit sidin ada 3 miliar, sedikit aja 3 juta gasan mama abah. Ya kalau atau 3 juta bari, ini 30 juta bari. Ya kalau tuh mak makikam kada tepi berduit, tenang aja nyawa. Mak banyaknya 30 juta, tenang aja. Aku hanya kawin awan janda sugih. Nah, astagfirullahaladzim. Kembali ke sini kita. Astagfirullahaladzim.
Nah, kalau sudah kita ada perhatian dengan keluarga, dengan zikir, bahadiah, bacaan Quran, niscaya pasti Allah Ta'ala akan takdirkan yang tadi bersedekah tadi, kena kalau inya mati Allah Ta'ala jadikan, kena Allah takdirkan, Allah siapkan sesudah matinya tadi, man ya'tanihi bihi, kena Allah Ta'ala akan ulah jua orang yang memperhati akaninya, apakah anaknya atau temannya atau jamaahnya yang menjaga inya, mengirimi inya. Nah, maka kita ujar Nabi, kama tadi nutudan, sebagaimana ikam menghutangi orang, saya itu juga dibayar. Kalau kita kada perhatian, mama abah nang kayak kucing, bepatihah aja kada pernah dengan mama abah, makanya hidup sempit terus. Mama abah kada pernah didoakan. Qala ba'dus sahabah, berkata sebahagian sahabat, ruya an ba'dis sahabah, diriwayatkan dari sebahagian sahabat, qala, mereka berkata, salah seorang mereka berkata, tarkud du'a lil walidaini yudayyiqul 'aisha 'alal walad, meninggalkan doa, tidak tua itu membuat anak jaki mendoakan mama abah yang sudah meninggal. Dan ini kena kalau kita rajin, yidullahu lahu ba'da mautihi man mani'tanabih, maka Allah Ta'ala ulahkan juga orang yang rajin mendoakan inya, rajin bersedekah untuk inya kalau inya sudah meninggal dunia. Kemudian belum jam 6 tuh, pas jam 6 lah kita. Qala man qala inda ru'yatil janazata wal mayyitu fiha, barang siapa, ujar Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qala inda ru'yatihil janazata wal mayyitu fiha, barang siapa melihat tanduan, melihat keranda jenazah dan inya ada mayit di dalam keranda jenazah itu, jangan takutan dengan keranda. Melihat keranda aja buka, melihat anu aja, melihat apa itu kain kaca aja buka ya, melihat bapak buka nya jenazah aja juga ditempeleng gini nya, ibaratnya ditempelengnya kada melawannya, sudah kada ada lagi, buka sih, takutan benar dengan jenazah. Lalu kita gawi yo guru Jamal tuh ya, kita takutani dengan jenazah, kada ada harapan pian nak magawi. Orang hari-hari bertemu dengan jenazah, ke kuburan aja ulun jam 3 malam. Nah, barang siapa membaca waktu melihat keranda jenazah dan mayitnya ada di dalamnya itu, oh berarti bacaan melihat mayit. Nah, yang dibaca apa? La ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu dibacanya, ghafarallahu lahu, diampuni dosa orang yang membaca itu. Kita yang baca dapat ampunan. Walil mayyiti, dan diampuni juga mayit yang kita baca diampuni juga. Waliman indal janazah, dan juga diampuni orang-orang yang walaupun inya kadang membaca tapi orang itu ada di sekitar jenazah, diampuni juga. Gara-gara siapa? Gara-gara si itu tadi membaca bacaan untuk jenazah tadi. Nah itu hafal lapian, nyata kada hafal, ulun aja kada hafal. Nah ini bagus kita dicatat-catat, mau hendak dicatat nih. Kalau melihat jenazah apa anunya, fadilahnya, yang membaca diampuni, jenazahnya diampuni juga, dan orang yang ada di sekitar itu diampuni.
Percaya kada? Kita yakin apa ujar Nabi? Ini kan dari Nabi, mustahil didustai, kada mungkin. Ini dari Nabi Rasulullah bepada. Oh 5 menit masih ada sayang. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawaina fi Sunanil Kabir lil Baihaqi an Abi Rafi'in maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rafi' maulanya pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar pembantu sidin bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ujar Nabi kita, man ghassala mayyitan, siapa yang memandi mayit, artinya tukang mandi nih yang memandi mayit, fakatama alaihi, lalu ditutup mayit tadi, artinya malunya mayit ini adalah maluku jua, aku menjaga harga diriku, lebih ku jaga lagi harga diri mayit ini, kasihannya terakhir, maka dijaganya benar itu. Ghafarallahu lahu arba'ina marrah, Allah Ta'ala ampuni bagi orang itu 40 kali diampuni Allah Ta'ala. Tukang mandi mayit yang menjaga, artinya kayak ini, kalau ada yang kada baik dengan mayit itu tutup, kalau ada yang bagus sambat, kalau ada yang kada baik kita tutup. Nangke apa salah satu cara menutupnya itu? Misalnya pian melihati mayitnya nih mati jadi hantu, ya, mati jadi hantu, datangi keluarganya, satu misalnya busuk sudah mayitnya, nangke apa supaya, nah kita datangi keluarganya, satulah ingat sampai ada di otak ikam dihormati itu. Jangan pian melihat derajatnya, pian tetap berbaik sangka. Kejelekan mayit ini, walaupun pada ilmu kita itu jelek kan, ada tanda kada bagus, tapi jangan juga adakan, tapi kita tetap berbaik sangka dengan itu. Aku belum tentu juga aku langsung kecuali selamat, kecuali pian sudah masuk surga hanya bepada selamat baik. Kalau sampai esok banyak orang supaya nah lalu dimandi ya, protokol kesehatan, karena ini berbeda, jadi dibagi. Bolehlah misalnya si laki-laki ini bukan bebinian nih yang meminta, lelakian nih bakalah langsung aja nih, aku kasihan ikam, kita langsung bagi 2 aja secara adat aja, secara adat bujurlah itu maksiat maksiat. Kenapa maksiat? Kada menurut perintah Allah. Terus inya memberi adingnya separuh tadi 150 orang, 50 yang memberi ading tadi itu dalam keadaan maksiat kepada Allah, bermanfaatlah kada berkah hartanya. Jadi kayak apa caranya jar supaya dapat 150 tadi bagi 2? Kawa caranya, kayak apa caranya? Nih duit 300.000, tetap dapat 150.000 seorang, tapi ini menurut aturan agama. Lalu lidzakari mislu hazil unsayain, untuk laki-laki 2 bagian, 1 bagian perempuan. Lalu menurut firman Allah, meninggal dapat warisan 300 juta. Si kakak dibagi, nah ini pembagiannya menurut Islam, ikam nakai dapat 200, ujar tukang hitung akan kan dapat 200 juta, ding sanak ikam bebinian dapat 100 juta. Selesai, terlaksana perintah Allah. Ini harta 200 juta beberkah,
abah di kuburan senang. Ini 100 juta berberkah, abah di kuburan senang. Selesai, dapat pahala pembagian harta, hartanya berberkah. Hanyar siding sanak laki-laki, ini dingai aku hendak memberi ikam 50 juta. Dapat kalau begitunya memberi adingnya 50 juta, duit berberkah diberi lagi kepada ading dalam kondisi menghibahkan, dapat pahala pulangnya memberi adingnya. Nangka itu caranya, jangan suka-suka dengkulmu. Ikam bisi Tuhan, maaturakan hidup ikam. Ya kalau kita bisi Allah, kalau bisi Tuhan, makanya harus bangga jadi umat Nabi Muhammad. Jangan hukum orang lain dipakai. Ya Allah, hukum orang lain dipakai muha. Nah ini, jadi musibah yang pertama, hartanya akan diambil semua oleh ahli waris. Yang kedua, wa yus'alu anhu kullih, dan kena musibah yang kedua, dia ditanya tentang semua hartanya yang dibagi orang di atas. Orang nyaman-nyaman membaginya, memakannya, kita semua harta kita sampai jarum sebiji istilahnya ditakuni jua di kuburan. Siapa yang ditakuni? Kita yang bahari merasa bisi harta itu. Dua itu hubungannya dengan mati, maka ingat kita mati. Ini dulu ya cerita ulun pina mencak-mencak itu. Mudahan sama-sama kita ingat mati itu aja. Ingat mati supaya baik. Nang kayak apa cara supaya ingat matinya bujur? Belajar ilmu agama, kayak saya ingat mati, tapi kada pernah ke majelis taklim, bohong keramputinya. Aku nak kayak ingatai mati jar, mempersiapkan naik untuk kematian, tapi kada pernah ke masjid, pelitnya masih. Ya, ada harapan, mesti orang itu hendak baik, mesti ke majelis taklim, mesti ke pondok pesantren, mesti harus tahu pengetahuan agama, harus bergaul dengan ulama. Ulama yang mana? Jangan ulama jangan ulama yang jahat. Siapa ulama jahat? Sembarang muntungnya asal jadi duit. Siapa itu? Sarah aja, kita kada nunduh siapa-siapa, atau kita terserah aja pian menilainya. Ingat-ingat kita mati. Nang apa cara mengingat mati? Ingat-ingat mati nang kekai itu jua mesti di napa itu jauh orang disetel. Nyetelnya mana? Di majelis taklim. Ya mau pang ente jadi dokter kada pernah tahu di agama, mengalihkan orang jua. Ikam jadi arsitek kada tahu di pengetahuan agama, ngalihkan orang jua. Ikam jadi gubernur kah? Bukan gubernur sinilah, bukan wali kota sinilah. Ulun ini umum kalau tuh. Kalau pang menyinggung Pak Isran, menyinggung Pak Andi Harun, jangan. Ulun kada ada berniat itu. Ini kan secara umum. Ente jadi pemimpin, kalau kada tahu di agama, nang kayak apa? Tanggung jawab loh. Ya kalau tuh ulun pang yang berisi kisahnya nih, hari-hari bepandir-pandir masalah agama, lalu ulun kada pak ianya ahli dunia, rakusnya ia juga sudah banyak kada ingatnya, memadahi orang tapi seorang kada menggawe. Nyuruh orang napakahi bini, seorang kada napakahi bini, itu lebih buruk daripada pian berataan. Kalau sama-sama kita masuk neraka, sama-sama kada mengamalkan, ulun yang bau daripada pian berataan. Kalau simak sama kita kada mengamalkan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ikam, kenapa ikam sampai masuk neraka? Kenapa? Ketemu di neraka. Ulun bahari waktu pian ceramah yang wajib-wajib itu ulun langgar berataan. Kada boleh berzina, ulun berzina. Kada boleh nyambati orang, tetap ulun nyambati orang. Iya kah? Tapi omong-omong sadar juainya. Tapi pian kenapa ada di sini? Ujar gurunya, kita 11-12 sama aja. Nah, pas benar. Minta ampun, maaf, minta reda. Kayak itu aja sudah. Mudahan kita jangan merasa harat, mudahan kita kawa mengamalkan. Yang kawa dipakai aja. Yang mana utamanya? Jangan maksiat, minta aja sudah. Jangan maksiat. Ingat-ingat mati lah. Yang sugihnya ingat mati, yang susahnya ingat mati. Badatan kita ingat mati. Nanti apa cara mengingat mati? Ke majelis taklim supaya bujur cara mengingat matinya.
Saya kira itu aja, minta ampun maaf, minta ridho, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan kada mengecewakan ya, mudahan bujur-bujur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Muhdar lah. Mudah-mudahan orang-orang kayak itu kita doakan, mudahan panjang umur ya, orang soleh seperti itu, mudahan masih manfaatnya untuk kita dan kampung kota kita Samarinda yang dicintai ini. Sekali lagi minta ampun maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.